warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariski Aditya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malem A. Di sini saya akan membawakan materi perkembangan peserta didik. Dosen pengampu Cynthia Nisa, RPMPD. Peran teori-teori perkembangan terhadap perkembangan manusia. 1. Pengertian perkembangan peserta didik atau PPD. Secara bahasa sendiri, perkembangan merupakan suatu tahapan baik fisik maupun psikis ke tahapan selanjutnya. Namun, dalam istilah merupakan suatu tahapan yang berkeseimbangan dari saling berhubungan, lalu peserta didik merupakan makhluk yang tumbuh dan berkembang, yang bersifat dinamis dan memiliki karakteristik tertentu, yang mana hal ini adalah proses alami suatu individu. 2. Kajian PPD. Dalam kajian perkembangan individu ini ada dua istilah yang sering muncul. Pertama, perkembangan development, dan yang kedua adalah pertumbuhan growth. Istilah perkembangan dititik beratkan pada aspek-aspek yang bersifat psikis kualitatif, sedangkan pertumbuhan dipakai untuk perubahan-perubahan yang bersifat fisik atau kuantitatif. Antara fisik dan psikis, perubahan yang bersifat fisik kuantitatif antara fisik dan psikis ini saling berkaitan dalam menelaah kehidupan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan kadang-kadang masih kabur. Pengertian dan sukar dibedakan. Biasanya istilah-istilah itu digunakan untuk menjelaskan adanya perubahan yang bersifat progresif namun sifatnya berbeda. 3. Pertumbuhan dan perkembangan atau dua istilah yang selalu mengikuti kajian PPD. Sepanjang rentan kehidupan, semenjak dari masa kehamilan sampai meninggal, manusia selalu mengalami perubahan, baik perubahan dalam bentuk fisik maupun mental psikologis. Perubahan dalam bentuk fisik maupun mental psikologis, perubahan-perubahan pada dirinya, pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupan manusia merupakan dua sisi uang yang menunjukkan gambaran yang berbeda, tetapi merupakan dua hal yang tak terpisahkan, bahkan kadang dikacaukan pengertiannya. Secara umum, pertumbuhan dan perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang bersifat progresif dan terus-menerus. Untuk mempermudah pemahaman terhadap dua istilah tersebut, perlu disepakati dahulu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan pengertian perkembangan serta hubungan dari keduanya. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertumbuhan adalah perubahan secara psikologis sebagai hasil dan proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak-anak yang sehat. Dalam perjalanan waktu tertentu, pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses transmisi dan konstruksi fisik keadaan tubuh atau keadaan jasmani yang hereditary dalam bentuk proses aktif secara berkeseimbangan. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan individu. 1. Keturunan. Ciri fisik dapat diturunkan kepada anak melalui gen kedua orang tua. Ini mempengaruhi semua aspek penampilan fisik seperti tinggi badan, berat badan, struktur tubuh, warna mata, tekstur rambut, dan kecerdasan dari bakat. 2. Jenis kelamin. Jenis kelamin anak menjadi faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan.
dan perkembangan fisik anak. Pertumbuhan anak laki-laki dan perempuan memiliki cara yang berbeda, terutama menjelang pubertas. Badan anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan secara fisik lebih kuat daripada anak perempuan. Namun anak perempuan lebih cepat dewasa selama masa remaja, sedangkan anak laki-laki dewasa dalam jangka waktu yang lebih lama. 3. Hormon faktor termasuk dalam sistem endokrin dan memengaruhi berbagai fungsi tubuh anak. Ini diproduksi kelenjar berbeda yang terdapat di bagian tubuh tertentu, mengeluarkan hormon dan mengontrol tubuh. Hal ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik normal pada anak-anak. 4. Lingkungan. Faktor lingkungan berperan penting dalam memperkembang anak dan mewakili jumlah total rangsangan fisik dan psikologis yang anak terima. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini terkait lingkungan fisik dan kondisi geografis tempat tinggal anak serta lingkungan sosial dan hubungan dengan keluarga dan teman sebayanya. 5. Nutrisi. Nutrisi juga menjadi faktor berpengaruh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Hal ini karena makanan yang bernutrisi dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki dirinya sendiri. Kekurangan nutrisi dapat memicu gizi buruk dan berdampak buruk pada tubuh perkembangan anak. Namun makannya yang berlebihan dapat memicu obesitas dan gangguan kesehatan dalam jangka panjang, seperti diabetes dan penyakit jantung. 6. Status sosial ekonomi. Kondisi status sosial ekonomi keluarga dapat menentukan kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak. Belajar di sekolah yang lebih baik dari lebih mahal memiliki manfaat dalam jangka panjang. Keluarga yang berkecukupan juga dapat memberikan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak dan memberikan bantuan khusus jika anak-anak membutuhkannya. 7. Latihan dan kesehatan. Kata latihan bukanlah berlatih secara fisik atau anak-anak yang sengaja melakukan aktivitas fisik untuk membantu pertumbuhan. Latihan di sini lebih pada waktu bermain, olahraga normal untuk membantu tubuh meningkatkan kekuatan otot dan menambah massa tulang. 8. Pengaruh keluarga. Peran keluarga memiliki dampak paling besar dalam mendidik anak dan menentukan cara anak berkembang secara psikologis dan sosial. Terlepas dari apakah anak dibesarkan oleh orang tua, kakek, nenek, atau pengasuh, anak membutuhkan cinta, perhatian, dan kesopanan dasar agar anak berkualitas. 9. Pengaruh geografis. Tempat di mana anak tinggal juga memiliki pengaruh yang besar terhadap anak-anak nantinya. Misalnya sekolah, lingkungan, tempat tinggal, komunitas, dan tempat sebaya dan teman sebaya merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam aspek sosial. 10. Pembelajaran. Belajar lebih dari sekadar sekolah karena berkaitan dengan membangun anak secara mental, intelektual, emosional, dan sosial sehingga anak aktif sebagai individu baik dalam masyarakat. Hal ini membantu perkembangan pemikiran dan anak bisa mencapai kedewasaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.